Mantan Komandan Unit 8200 Israel akui IDF kalah telak 15-0 dari Hamas dalam Perang 7 Oktober 2023 lalu. Bahkan komandan yang bernama Yoshi Sarial itu mengakui kegagalan tersebut secara pribadi. Mengutip Tribun News pada 28 Februari, hal ini diutarakan oleh Sarial dalam sesi wawancara pada 25 Februari di Pangkalan Palmacim. Awalnya ia mengakui tanggung jawab penuhnya atas kegagalan mencegah serangan banjir Al-Aqsa 7 Oktober silam. Sarial menegaskan bahwa peristiwa 7 Oktober itu bukan sekedar kecelakaan, tapi penyakit serius yang telah menyebar di kalangan tentara. Dia menjelaskan bahwa hal terpenting adalah mengusut kegagalan mendasar militer Israel atas telaknya serangan Hamas, di mana menurutnya yang selama ini belum dilakukan secara tuntas. Tak hanya itu, bahkan Yoshi Sarial mengibaratkan pukulan telak yang diterima IDF dengan laga Barcelona versus Maccabi Haifa dalam pertandingan sepak bola, di mana kekuatan Hamas sejatinya tidak seberapa bagi IDF, namun hasilnya mengejutkan bagi kubu Israel. Sarial menggambarkan bahwa IDF menderita kekalahan telak 15-0 atas Hamas pada serangan mengejutkan 7 Oktober. Meskipun dengan intelijen dan kekuatan lapangan yang dimiliki IDF, mereka dikalahkan selama berjam-jam saja. Sarial menekankan bahwa kegagalan tetap terjadi, yang membuatnya mengakui kegagalan itu secara pribadi. Nail Barghouti, 67 tahun, menjadi tahanan politik tertua di dunia yang bebas seusai 4 dekade berada di penjara Israel. Mengutip Tribun News pada 28 Februari, Barghouti bebas pada Kamis 27 Februari 2025 pagi waktu setempat dalam gelombang 1 pertukaran sandera putaran ke-7. Laporan KBR ini menuliskan bahwa Nail Barghouti bebas setelah puluhan tahun menderita di penjara pendudukan Israel. Barghouti tercatat sebagai tahanan politik tertua di dunia menurut Guinness World Record pada tahun 2009. Ia menjadi satu di antara banyak simbol keteguhan perjuangan Palestina. Selama tahun-tahun terakhir masa tahanannya, Barghouti mengirim banyak pesan. Satu di antaranya yang terkenal dan masih diingat adalah, jika ada dunia yang bebas seperti yang mereka klaim, ia tidak akan tetap dikurung sampai hari ini. Barghouti diketahui menghabiskan total lebih dari 45 tahun berpindah-pindah di antara sel-sel penjara Israel, sehingga pembebasan Barghouti merupakan titik balik dalam sejarah perjuangan Palestina. Ketua UNRWA Philippe Lazzarini menyoroti dampak yang menghancurkan bagi warga Palestina. Ia menyebut bahwa tepi barat kini telah berubah menjadi medan pertempuran. Mengutip Palestine Chronicle pada 28 Februari, hal itu dikatakan oleh Lazzarini pada Rabu 26 Februari 2025. Dalam media X-nya, Lazzarini menyatakan bahwa tepi barat mengalami dampak yang mengkhawatirkan dari perang Gaza, di mana lebih dari 50 orang termasuk anak-anak dilaporkan tewas sejak operasi IDF 5 minggu lalu. Kehidupan orang-orang di tepi barat disebutnya telah berubah drastis, membawa kembali trauma dan kehilangan. Sekira 40.000 orang diklaimnya terpaksa meninggalkan rumah mereka, terutama di kamp-kamp pengungsi di utara. Kamp-kamp yang terkena dampak hancur hingga menyebabkan lebih dari 5.000 anak yang biasanya bersekolah di sekolah UNRWA telah kehilangan pendidikan. Juga beberapa di antaranya telah kehilangan akses selama lebih dari 10 minggu dari sekarang. Apalagi dikabarkannya bahwa pasien tidak dapat mengakses layanan kesehatan, keluarga terputus dari air, juga listrik, dan layanan dasar lainnya. Dengan begitu, tepi barat ditegaskan olehnya telah berubah menjadi medan perang. Lazzarini mendesak dan menyerukan agar serangan militer Israel di tepi barat segera diakhiri. Tentara Israel Divisi Gaza diklaim telah mengalami kegagalan besar dalam hal intelijen dan militer, mengakibatkan puluhan tentara IDF tewas hanya dalam hitungan jam. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Februari, kabar itu menurut hasil investigasi Israel terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Telah terungkap bahwa Israel mengalami kegagalan kritis, di mana terungkap serangkaian kesalahan perhitungan serius, kelalaian operasional, dan kegagalan komando. Israel disebut telah gagal mengantisipasi skala serangan Hamas,
Kala itu dalam beberapa bulan menjelang serangan, Komando Selatan Pasukan IDF menilai bahwa skenario terburuk akan melibatkan infiltrasi sekira 70 pejuang bersenjata melalui 2 titik di sepanjang perbatasan Gaza. Namun kenyataannya jauh melampaui ekspektasi karena sekira 5.000 pejuang Hamas yang menerobos pertahanan Israel. Kesalahan penilaian itu diperparah oleh arahan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu 3 bulan sebelum serangan, di mana ia menginstruksikan IDF untuk memprioritaskan ancaman dari Iran, Hizbollah, dan tepi barat sambil tetap menjaga ketenangan di Gaza. Perubahan fokus itu membuat pasukan Israel tidak siap menghadapi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, hingga penyelidikan mengungkapkan bahwa divisi Gaza kolaps selama beberapa jam selama serangan. Kenyataan itu tidak sepenuhnya dipahami secara langsung yang menyebabkan penundaan dalam pengambilan keputusan di tingkat Komando Selatan dan staf umum. Terungkap bahwa rantai komando mengalami pukulan telak, di mana divisi Gaza berhasil dikalahkan dalam waktu 2 jam, juga mengakibatkan sebagian besar komandan tingkat menengah termasuk para pemimpin batalion dan kompi tewas pada tahap awal. Betullah Israel rusak parah imbas serangan Hizbollah. Dikabarkan bahwa 70% rumah hancur hingga membuat pemukim ragu untuk kembali. Mengutip Tribun News pada 28 Februari, hal itu dikabarkan oleh Kepala Dewan Meitullah David Azulay beberapa waktu lalu. Lebih tepatnya Azulay mengklaim bahwa itu adalah seruan, mengingat kerusakan parah yang disebabkan oleh tembakan Hizbollah serta kehancuran yang diakibatkan oleh kehadiran pasukan Israel di rumah-rumah dan gedung-gedung publik. Dirincinya, lebih dari 70% rumah di Meitullah rusak, 50% diantaranya dalam kondisi yang sangat buruk hingga tidak dapat dihuni. Selain itu, sistem pendidikan di Meitullah juga telah hancur. Lembaga-lembaga publik disebutnya hancur berantakan. Bahkan diklaimnya bahwa pejabat pajak properti mengakui bahwa belum ada solusi. Dengan begitu, rencana pemerintahan Benyamin Netanyahu dalam memulangkan semua pemukim ilegal diperkirakan tak terjadi, mengingat pemukiman mereka yang masih belum siap mereka huni. Menurut laporan media Israel, banyak pemukim ilegal Yahudi masih ragu untuk kembali ke wilayah utara Israel tersebut. Hamas merespons hasil investigasi dari pihak Israel tentang operasi Banjar Al-Aqsa 7 Oktober 2023 lalu. Juru bicara Hamas, Hashem Kashem, menyatakan bahwa ada pihak yang berusaha merebut kebebasan dan kemerdekaan Israel, namun pihak musuh tak merasakannya. Mengutip Tribun News pada 28 Februari, hal itu diutarakan oleh Kashem dalam pernyataannya di Telegram resmi pada Jumat 28 Februari 2025. Perlu diketahui Israel telah memiliki hasil investigasi lengkap terkait serangan mendadak 7 Oktober 2023 silam. Hasilnya menyimpulkan bahwa pasukannya mengalami kegagalan total dalam hal pencegahan serangan. Dengan begitu, Kashem merespons dengan menyatakan bahwa kesombongan penjajah Zionis akan terus menghalangi mereka melihat kebenaran, terkhusus dari orang-orang yang disebutnya hebat yang berusaha merebut kebebasan dan kemerdekaan Israel. Selain itu, Kashem juga memberikan pujian dalam hal kemampuan dari Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, di mana bisa mengalahkan semua aparat keamanan Zionis di sejumlah markas di dekat jalur Gaza. Seorang pejabat senior dari pemerintahan Donald Trump dilaporkan telah mengirimkan pesan kepada Israel. Isi pesan itu adalah mendorong aksi pengeboman selama pemakaman pemimpin Hizbollah Syed Hassan Nasrallah dan Syed Hashim Safieddin. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Februari, hal itu dilaporkan oleh sumber utama Channel 14 dalam pernyataannya beberapa waktu lalu. Laporan tidak menjelaskan apakah pesan tersebut disampaikan langsung atas nama Presiden Donald Trump, akan tetapi laporan itu mengisyaratkan bahwa pesan tersebut datang dari seorang tokoh yang relatif senior dan terkenal dalam pemerintahan Trump. Disebut yang mengisyaratkan adanya dukungan dari Washington. Lebih tepatnya dilaporkan bahwa pihak Amerika mengirim pesan kepada Israel pada malam menjelang pemakaman, menyatakan bahwa Washington tidak hanya memberikan lampu hijau untuk menargetkan pejabat
tinggi Hizbullah selama prosesi pemakaman. Tetapi pemerintahan tersebut benar-benar akan menyambut baik tindakan seperti itu. Walaupun begitu, nyatanya saat prosesi pemakaman, pejabat Israel memutuskan tidak melakukan isi pesan itu, melainkan hanya memilih untuk melakukan provokasi kecil di mana beberapa jet tempur yang terlihat terbang rendah saat prosesi pemakaman berlangsung.